Oke, jadi tadi ya saya ulang kembali. Kalau misal satu dengan satu atau prioritas satu dengan prioritas satu itu berada di sisi yang sama, namanya Z. Kalau satu dengan satu di sisi yang berseberangan, dia kan nyebrang ya, namanya menjadi E. Z dan E yang lebih stabil adalah yang E, yang lebih disukai ya. Karena Z ya, kalau kita misal menganalogikan begini ya, orang kuat dengan orang kuat berada di sisi yang sama, nah ini akan terjadi ke perpecahan ya, atau energi yang tinggi. Nah ini kalau dalam kimia dia tidak disukai, sehingga yang lebih disukai adalah yang distribusinya lebih merata. Oke, kalau ada pertanyaan silakan boleh disampaikan. Nah, kemudian ada kasus begini. Bagaimana kemudian kalau kita menjumpai karbon dengan karbon di sisi yang sama? Oke, kita lihat ya. Di karbon yang saya tandai merah ya, itu kan ada dua ya. Ada tangan ke Br, ada tangan ke karbon. Ini karbon ya, guys. Br dengan karbon, nomor atomnya lebih tinggi Br. Sehingga Br diberi nomor satu, karbon diberi nomor 2. Ini nggak ada masalah ya. Kemudian kita pindah ke C yang saya beri nama, beri hijau ya. Kita lihat di sini ya, di atas, yang sebelah atas, itu dia mengikat karbon. Di bawah juga mengikat karbon. Loh, ini kan sama ya, ini setara. Artinya dia seimbang. Nah, kalau begini gimana cara menomorinya? Kita lihat ke C yang berikutnya. Dia mengikat apa? Ya. Nah, C yang di atas dia mengikat karbon. C yang di bawah mengikat karbon juga. Masih setara, masih imbang. Nah, ini gimana ini? Kita nggak bisa adu penalti ya. Nah, maka kita lihat C sebelahnya lagi. Oh, C yang ini mengikat satu karbon, ya. Kemudian C yang bawah ternyata ini kan tidak, tangannya baru kepake satu ya, artinya ada tiga tangan hidrogen di situ. Jadi C yang di bawah mengikat tiga hidrogen, ya. Yang di atas mengikat karbon, ya. Yang di bawah mengikat tiga hidrogen, sehingga yang di atas lebih menang karena karbon sekali lagi nomor atomnya lebih besar daripada hidrogen. Bu, lihat nomor atom di mana? Di SPU ya, Anda punya SPU. Hidrogen itu satu, karbon itu 6 ya kalau saya nggak salah. Nah, sehingga yang atas diberi nomor satu, yang di bawah diberi nomor 2. Sehingga nomor satu dan nomor satunya, oh ternyata ini berada di sisi yang sama. Maka jawabnya adalah dia isomernya adalah Z ya, atau zama tadi. Nah, ini berada di sisi yang sama. Oke ya, bisa dipahami ya. Kalau terlalu cepat, Anda bilang ke saya bisa ulangi. Oke. Next, kemudian, oke, ada stabilitas alkena. Oke. Nah, tadi ya, cis atau yang Z kurang stabil dibandingkan yang E. Ya, kita hilangkan nama cis dan trans karena akan lebih jauh lebih terkini kita pakai E dan Z saja tadi ya. Nah, alkena yang lebih tersubstitusi lebih stabil daripada yang kurang tersubstitusi. Alah, tersusi-susi ya. Maka Anda bisa lihat di sini ada contohnya nggak sih? Kok nggak ada ya? Wait. Sorry, sorry. Maaf, maaf. Oke. Alkena mana tadi? Ini mah udah. Lah kok udah. Bentar ya. Alkena yang lebih tersubstitusi lebih stabil, tapi nggak ada gambarnya. Ya, saya minta maaf. Oke, saya jelaskan melalui karbokation saja ya. Jadi alkena bisa melakukan yang namanya adisi elektrofilik ya. Adisi artinya apa? Adisi kalau Anda lihat ada, oh itu pemain bandnya additional ya. Atau, oh ini ada additional tambahan salad misalnya seperti itu di makanan. Adisi artinya penambahan ya.
Elektrofilik tadi, penambahan sesuatu yang suka elektron pada alkena. Namanya adalah adisi elektrofilik. Nah, ini contohnya adisi elektrofilik. Jadi adalah alkena ketemu dengan HBr ya, dia tidak menyapa ya, tapi dia kemudian memberi apa namanya bereaksi. Bereaksinya bagaimana? Nah, ini gambarnya agak susah dipahami ya guys ya, bentar. Oke, this one is way better. Oke, kita lihat yang di sini ya. Adisi, tadi ada penambahan. Anda lihat ada alkena ketemu dengan HBr atau hidrogen bromida. Nah, alkena itu adalah apa namanya ikatan rangkap dua ini. Ya, dia akan menyerang proton atau H dari HBr, kemudian Br-nya lepas. Ya, Br-nya lepas, kemudian ada nggak sih di sini? Nah, oke ya. Aduh, kok langsung muncul semua. BR-nya lepas ya. Jadi Anda lihat dulu yang saya gambar. Saya tunjuk ya ini. Nah, ini dulu yang di atas ini ya. BR-nya lepas sendiri. Kemudian apa namanya alkena yang tadi menyerang proton, protonnya pindah ke alkena. Ya, oke ya, protonnya pindah ke alkena ya. Nah, kemudian karena protonnya hanya ke salah satu karbon, maka karbon yang lain belum dapat tangan ya, baru tangannya 3. Tadi kan sama-sama alkena tuh ya. Ini dengan ini kan tadinya rangkap begini guys ya. Ketika salah satunya dapat proton, maka yang sorry. Kuali-kuali. Ini kan tadinya rangkap ya. Ya, oke. Ketika yang ini mendapat proton, C yang ini belum dapat apa-apa, tangannya masih 3 sehingga muatannya positif 1. Ya, namanya menjadi karbokation, karbon kation gitu ya. Nah, karena C-nya ada 2, maka probabilitas terbentuknya karbokation ada 2 ya. Seperti yang hijau yang ini atau seperti yang ungu. Oke, jadi protonnya bisa menclok ke kiri, maka jadinya yang ungu ya. Hei, apa sih? Kok hilang? Protonnya menclok yang ke kiri, C yang kuning, maka jadinya ungu. Protonnya bisa menclok ke kanan, maka jadinya yang bentuk hijau ini. Oke ya, pelan-pelan. Nah, keduanya ini punya bentuk yang berbeda. Nah, mana yang lebih disukai ya? Jadi kalau begini kan nanti BR-nya ke sana ya. Nah, sekali lagi panah reaksi hanya dari minus ke positif ya. Ini BR-nya ke sana. Nah, ini tersier karbokation. Karbokationnya C yang biru ini ya, C yang biru ini mengikat 3 karbon yang lain namanya adalah karbokation tersier yang ya. Sedangkan C yang satunya ya, C yang ini ya, dia hanya mengikat 2 karbon, maka namanya jadi karbokation sekunder. Karbokation tersier lebih stabil daripada karbokation sekunder. Jadi yang ini akan menjadi produk yang ini. Ya. Maka produk yang terbentuk semuanya adalah hijau. Yang ini malah tidak terbentuk. Kenapa? Karena karbokation sekunder tidak disukai atau kurang stabil daripada karbokation tersier. Oke, ya, bisa dipahami ya. Next. Nah, ini dia. Nah, ini saja. Jadi stabilitas karbokation, itu karbokation tuh ada 4 ya. Ada karbokation tersier, sekunder, primer, dan metil. Nah, karbokation yang tersier itu adalah karbokation yang paling disukai ya, karena dia paling stabil. Tersier artinya muatan positif ini ya, C ini, dia mengikat 3 C yang lain. Sekunder hanya 2 karbon yang lain. Yang satunya hidrogen, ini nggak dihitung ya. Sehingga 2 saja sekunder. Sedangkan yang primer itu C yang ini, yang positif ini, mengikat hanya 1 karbon. Namanya jadi primer. Sedangkan yang metil, karbokationnya tidak ada karbon yang lain. Tetangganya ini. Maka namanya adalah metil. Ini very unstable, jadi dia sangat tidak disukai. Nah, sehingga pilihlah yang karbokation
Paling stabil adalah yang tersier. Ini akan berpengaruh terhadap produk hasil akhir yang dihasilkan. Oke. Nah, sehingga ada yang namanya aturan Markov-Nikov. Bunyinya begini. Ketika alkena bereaksi dengan asam halida, maka atom H dari asam akan terikat pada atom C ikatan rangkap yang memiliki atom H lebih banyak, dan atom dari golongan halogennya akan berikatan dengan atom C yang mengandung H lebih sedikit. Panjang sekali ya, kita nggak ngerti tuh artinya apa ya kan. Maka kita dapat sederhanakan menjadi begini. C alkena kan ada dua C ya. Kemudian hidrogen dan halogen. Katakanlah halogennya Br ya. Nah begini. Ada H dan ada Br yang mau masuk ke di sini ya. Ini apa ini? Begitu. Maka cara memudahkannya bagaimana? Saya biasa menyingkatnya menjadi aturan Markov-Nikov adalah aturan di mana C yang kaya H makin kaya. Kaya hidrogen makin kaya. Ya, jadi seperti konsep kapitalis ya, yang kaya makin kaya. Jadi C yang hidrogennya banyak akan ketambahan hidrogen lagi. Sehingga yang kaya akan semakin kaya. Yang miskin ya tetap aja ya tidak semakin miskin juga. Oke, and then kita ke contoh gini. Nah, ada ini alkena ya. Alkena ini Anda bisa lihat ya. C ini C kiri dan C kanan. AB aja lah kita nyebutnya. Misalkan ini C, yang ini namanya A, yang ini namanya B. Oke ya, akan bereaksi dengan HBr. Kita lihat, yang A itu terikat pada satu hidrogen. Ini satu doang ya. C yang B punya dua hidrogen. Maka kembali ke aturan Markov-Nikov tadi, yang kaya makin kaya. Mana yang lebih kaya hidrogen? A atau B? Coba dijawab di kolom chat daripada ngantuk. Ya nih, saya tunggu nih. Oh, oke. Oke, good job. Yang lebih kaya adalah yang B, good ya. Oh. Nah, tadi bunyinya adalah yang kaya makin kaya. Sehingga yang lebih kaya akan hidrogen, yang B tadi ya, hidrogennya dua. Yang A hidrogennya hanya satu. Hidrogen ini akan masuk ke B. Gitu ya. Maka hasilnya adalah H menclok ke C yang B. BR-nya tentu saja menclok ke A. Ya, karena dia tadi membentuk karbokation. Urutannya seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita cek lagi ada soal berikutnya nih, ya kan? Hmm. Soal berikutnya, misal C ini ya yang bawah, ini dengan ini kita namakan X dan Y katakanlah. Oke. Kemudian mau direaksikan dengan HCl. Oke, berdasarkan aturan Markov-Nikov, yang kaya makin kaya. Mana yang lebih kaya hidrogen, X atau Y? Coba dijawab. Aduh saya. Oke, sudah pada pintar-pintar ya. Jadi, yang lebih kaya, oh jawabannya benar semua. Nice, good job. Yang lebih kaya hidrogen adalah yang Y. Maka Cl-nya masuk ke X, hidrogennya masuk ke Y. Jadi seperti ini. Oke ya, bisa dipahami ya. Itu adalah penerapan aturan Markov-Nikov. Untuk memudahkan saja. Ya, jadi yang kaya makin kaya. Kita ulang-ulang terus, Ben hafal. Nah, ini dia contoh lagi. Ya, kita ada sikloheksena di sini ya. Kita cek. Jadi nanti reaksinya bentuknya adalah rumus garis seperti ini. Ya, kita cek ya. Misalkan alkenanya kan di sini ya guys. Oke, Anda lihat alkenanya. Yuk. Kemudian nih, kita hapus dulu ya. Misal yang atas alkena A ini tak kasih nama A. Kok raketan? Apa sih biru apa? A yang di sini, kemudian yang di sini B.
Oke, pertanyaan saya masih sama. Mana yang lebih kaya akan hidrogen? Apakah yang A ataukah yang B? Coba dijawab di kolom chat. Kan kalau yang tadi gampang tuh soalnya kelihatan ya. Kan yang garis-garis ini nggak ketok ya. Oke, sudah ada yang menjawab satu orang, dua orang. Oke, lagi. Oh, ini ada yang jawab direct ke saya, ada juga yang ke everyone ya. Oke, nggak ada masalah. Yang B, wow, pintar-pintar semua ya guys. Nah, untuk yang belum paham ya, mungkin saya bisa terangkan lagi bahwa rumus garis ini adalah basically ini C dengan C saja yang digambar ya guys. Oke, begini ya, maaf rada belepotan. Nah, Anda lihat tuh ya kan, em, C yang A ya, tangannya berapa nih yang C yang A ini? Kita hitung sama-sama. Satu, dua, tiga, empat. Udah penuh, Bu. Udah empat. Maka C yang A tidak punya hidrogen. Oke ya, karena empat tangan sudah digunakan untuk C semua. Mudeng ya. Kemudian C yang B, yang di sini nih. C yang B ini ya. Aduh, 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 aduh. Wait. Tak busak ya, saya. Hmm. C yang B kita hitung sama-sama ya. Dia punya berapa tangan. Berarti ini satu ke atas, dua, kemudian tiga yang hijau itu ya. Ada tiga tangan kepake, maka ada sisa satu ya, alias dia mengikat hidrogen ya satunya itu. Maka C yang B punya satu hidrogen. Jadi yang A nol hidrogen, yang B adalah satu hidrogen. Maka yang lebih kaya yang mana? Yang B. Mundeng ya. Kemudian kita gambar tuh. Ya, bagaimana cara menggambarnya? Apakah ada di sini? Oke, seperti ini ya. Jadi hidrogennya akan menclok ke C yang B tadi karena dia lebih kaya hidrogen, meninggalkan C yang A berupa karbokation. Kemudian baru step yang kedua adalah Br-nya menyerang C positif ya. Hati-hati panah reaksi akan selalu dari negatif ke positif. Maka hasil akhirnya adalah seperti ini. Br-nya masuk ke C yang A. Sering terjadi mahasiswa salah nyambung ke BR-nya. Ya, jadi begini nih. Yang terjadi mahasiswa itu sudah tahu konsepnya. Jadi BR-nya akan masuk ke C yang satunya. Oke, this one ya. Begini. Nah, jadi yang di sini kan dapat H. C yang B itu kan dapat H. Ini kan dapat H. H nggak perlu ditulis ya guys. Jadi kita ikhlasin aja di buse. Oke. Sedangkan ya, C yang di atas, C yang A akan dapat BR ya. C yang ini akan dapat BR. Sehingga BR-nya hati-hati harus nyambung ke C yang ini. Nah, ini ya BR. Seperti gambar ini. Mahasiswa kadang salah. Jadi dia seringnya orang mudeng bahwa C yang itu adalah spesies sendiri. Jadi nyambungnya begini, sat gitu. Nah, gitu. Ini hati-hati. Ada pula yang tiba-tiba mengganti karbon dengan BR. Oke. Ya Allah, peletat-peletut. Nah, begini tiba-tiba jadi bromobenzen. Nah, ini jelas salah. Hati-hati ya, maka jawabannya betul adalah seperti ini. Perhatikan di mana BR itu menclok. Karena rumus struktur itu sering mengecoh. Oke ya, saya next dulu. Kalau kecepatan bilang ya guys. Aduh, apaan sih nih? Nah, intinya itu tadi. Yang kaya makin kaya. Abaikan ini tulisan banyak. Nah, ini contoh lagi ya. Anda sudah paham, saya kira. Misal ini uh, kanan dan kiri ini ya masih sama. Ini A, ini B. Maka yang ini lebih apa tadi? Maka yang ini lebih kaya akan hidrogen sehingga hidrogennya akan mencelok ke ini ya, akan menghasilkan produk yang 100%
Cl-nya masuk ke C yang ini. Sama aja. Oke ya. And then energi kita skip aja dulu. Nah, penalaran hukum Markovnikov. Jadi Markovnikov bisa terjadi tadi sekali lagi karena adanya karbokation yang lebih stabil. Kita bisa lihat karbokation yang di atas itu karbokation apa ya? Apakah sekunder, tersier, atau primer? Coba. Nih. Jadi yang ini mengikat 3 karbon yang lain. 1, 2, 3. Maka namanya jadi apa? Karbokation tersier. Ya, ini tersier. Kemudian yang di bawah, nih, adalah hanya 1 karbon saja. Yang lain hidrogen, maka dia karbokation primer. Mana yang lebih stabil? Jelas yang tersier. Jadi ini adalah penalaran Markovnikov. Kalau singkatnya tadi adalah yang kaya H makin kaya H. Begitu ya. Sebetulnya jalurnya dari sini. Nah, kemudian ini adalah contoh ya. Kita garap nomor 1 dulu. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada pentena di situ. Coba Anda coba gambar ya. Ketika pentena direaksikan dengan HBr, apa yang terjadi? Anda pertama lihat dulu alkenanya ya. Yang mana yang lebih kaya H? Oke, kita kasih nama deh. Apa tadi? X dan Y tadi. Ya karena tadi atasnya adalah A dan B ya. Biar beda jawabannya. X dan Y, mana yang lebih kaya hidrogen? Coba dijawab. Wah, Raden bagus. Cepat sekali menjawab. Mana yang lebih kaya akan hidrogen? Oke. Apakah X atau Y? Tak minum dulu. Nah, kok B jawabannya? Pilihannya X sama Y, guys. Kok jawabannya B? Kaget. Oke. Oh, ini masih mudah ya. Jadi, em, oke, sudah jawaban lagi. Ya, jawabannya betul Y. Ya. Kalau yang belum paham, oke, kita coba lagi ya. C ini dengan C ini, perhatikan C tangannya 4. Kita tulis gede. C tangannya 4. Kita lihat C yang X, tangannya kepake berapa? Sini ya, ada berapa garis di X? Yang nyambung ke X ini ada berapa garis? 1, 2, 3. Kepake 3, Bu. Maka hidrogennya sisa 1. Ya, 4 dikurang 3 sama dengan 1. Jadi X punya 1 hidrogen. Berarti ya. X punya 1 hidrogen. Next, kita lihat yang Y. Ada berapa garis di Y? Ada 1, 2. Jadi dari 4 tangan kepake 2. Dikurang. Maka 4 min 2 berapa? 2. Maka Y punya 2 hidrogen. Ngerti ya guys ya? Sehingga mana yang lebih kaya akan hidrogen? 1 apa 2? Maka jawabnya adalah 2 yang Y. Hidrogennya akan masuk ke Y. Br-nya masuk ke X. Coba digambar guys. Nah, itu dia jawabannya. Ya, jadi yang ini adalah mayor. Kemudian Anda bisa tambahkan satu produk lagi ya, atau probabilitas yang kedua, yakni BR-nya masuk ke Y. Tadi ini Y, ini X ya. Kemudian hidrogennya masuk ke X. Kemudian digambar, maka akan menjadi produk minor. Minor itu artinya produk yang kecil ya. Misal yang ini 99% terjadi, yang ini 1%. Misal seperti itu. Oke ya, nah kemudian soal yang 1, 2, 3 silahkan dikerjakan secara berkelompok.
Jadi ada 3 soal Markov-Nikov. Silakan dikerjakan secara berkelompok ya di selembar kertas. Kelompoknya kelompok kimia organik praktek. Ya, Anda bisa tulis di selembar kertas. Misal kelompok 2 anggotanya Lala, Lili, Lulu. NIM-nya ABC. Nah, itu silakan dikerjakan. Oke, sudah difoto. Saya mau next biar cepat selesai. Apa-apa? Ada yang mau tanya? Boleh-boleh. Ada suara tadi tanpa rupa ya, maaf. Oke, sambil jalan boleh ya. Karena kurang dikit lagi nih kuliahnya. Nah, tetapi ada kabar buruk ya. Jadi Markov-Nikov itu ada suatu kondisi yang tidak dia memungkinkan untuk bereaksi secara Markov-Nikov. Tadi kan Markov-Nikov adalah yang kaya hidrogen makin kaya. Tapi ada tapinya, khusus son atau khusus untuk cinta ya, ini sudah saya kasih warna kuning. HBr dengan peroksida, maka hasilnya adalah anti Markov-Nikov. Artinya tidak jadi yang kaya makin kaya, tetapi yang kaya akan dapat Br gitu ya. Khusus untuk HBr ditambah peroksida. Jadi kalau HCl tambah peroksida tidak jadi. Untuk HCl saja akan mengikuti Markov-Nikov, HBr saja akan mengikuti Markov-Nikov. Tetapi kalau HBr plus peroksida akan jadi anti Markov-Nikov. Oke ya. Aturan ini yang kuning-kuning dibaca tidak berlaku pada adisi alkena dengan asam halida yang lain. Khususon untuk HBr plus peroksida. Peroksida itu H2O2 ya. Oh, 10 menit lagi berakhir. Ayo saya cepet-cepet. Oke. Jadi H2O2 plus HBr akan menjadi anti Markov-Nikov ya. Contoh. Nah, ini Anda bisa lihat di sini ya bahwa katakanlah ini C yang A, kemudian ini B. Oke, C yang A punya 1 hidrogen, C yang B punya 2 hidrogen. Kalau berdasarkan aturan Markov-Nikov, maka hidrogen akan masuk ke B karena dia lebih kaya H. Tetapi di sini reaksinya adalah HBr plus peroksida. Maka yang terjadi sebaliknya. Jadi yang kaya Anda masuki dengan Br, yang tidak kaya yaitu yang A Anda masuki dengan hidrogen. Ini adalah produk mayornya atau produk dominannya adalah anti Markov-Nikov khusus untuk HBr peroksida. Oke ya. Oke, slide terakhir tugas. Oke. Silakan perkirakan produk anti Markov-Nikov berikut. Tadi kan soalnya ada 3 ya untuk yang Markov-Nikov. Ini berarti soal nomor 4, kemudian soal nomor 5, soal nomor 6. Silahkan dikerjakan berkelompok. Hati-hati, anti Markov-Nikov adalah HBr plus peroksida atau H2O2. Tidak untuk halida yang lain. Itu ya. Sampai di sini ada pertanyaan. Ini slide saya sudah berakhir. Boleh difoto dulu yang soalnya. Silakan yang mau tanya. Boleh banget. Kalau nggak tanya, saya kasih post test. Kayak sebentar saya cari link post test dulu. Batuk-batuk. Oke, ada yang nanya? Berarti paham semua, alhamdulillah. Oke, kemudian ada post test yang harus Anda kerjakan. Ada beberapa soal di situ. Silakan dikerjakan ya, waktunya mungkin 30 menit, santai aja.
atau mungkin saya bisa perpanjang lagi. 40 menit lah ya maksimal, ada 6 soal kayaknya. Untuk bukti presensi Anda juga ya. Untuk minggu depan insya Allah kembali ke jadwal awal. Semoga saja saya bisa. Em, jadi prodi ini lagi banyak agenda, mungkin di mata kuliah yang lain saya nggak tahu ya. Mungkinan juga Bapak Ibu dosen sedang banyak rapat dan banyak persiapan, visitasi PSPA, kemudian ada akreditasi S1 farmasi ya. Eh, Kemudian juga saya praktikum 3 kelas, jadi mungkin agak susah ditemui. Kemudian minggu-minggu ini juga ada banyak apa namanya sidang proposal skripsi dari kakak semester Anda ya, kakak tingkat Anda di tingkat 4 ya. Jadi saya mohon maaf kalau misal pertemuannya tidak atau kurang optimal karena menggunakan online gitu ya. Semoga bisa tidak mengurangi esensi dari kuliah itu sendiri. Oke, sebelum saya share linknya, saya tutup dulu ya. Terima kasih sudah mendengarkan kuliah ini ya, 1,5 jam kita kuliah. Selamat siang ya. Have a nice weekend, everybody. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, silakan diakses linknya ya. Bisa mulai dikerjakan.